Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillazi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Para pemirsa keluarga Isma, sedulur syukur yang saya hormati, hari ini kita masuki hari 18 Ramadan 1446 Hijriah. Maka di momen setelah kita kemarin mengikuti tanggal 17, banyak kaum muslim kita yang memperingati peristiwa turunnya Al-Quran. Nah, ada beberapa nilai-nilai Al-Quran yang bisa kita jadikan inspirasi untuk hari ini, yaitu yang saya ambil hari ini adalah tentang Nabi Musa. Beliau ini Rasul kategori ulul azmi, sama seperti Nabi Muhammad yang kita yakini. Namun ada rahasia, ada inspirasi utama di dalam Al-Quran. Nama yang paling banyak disebutkan Al-Quran yaitu Nabi Musa, menempati juara pertama. 136 kali beliau disebut namanya sendiri, bahkan mengalahkan Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu kitab suci yang kita imani. Ada apa dengan Nabi Musa? Nah, saya mengambil pelajaran dari Nabi Musa ini. Yang pertama, beliau sangat manusiawi, lekat erat dengan kehidupan yang kita jalani setiap hari. Yaitu Nabi Musa ini dikisahkan mulai dari beliau saat bayi dihanyutkan ke kali, dan sampai ditampung Fir'aun, diangkat sebagai anak angkat, sampai pada masa remaja berkelahi dengan orang suku Kipti. Beliau juga pada saat bayinya sempat mencabut janggutnya Fir'aun. Jadi kisahnya itu sangat manusia. Sampai kepada beliau lari pergi dari Mesir menuju Madian, dan sampai kemudian berumah tangga, lalu perkenalan dengan seorang gadis gembala yang itu kebetulan Nabi Syuaib, dan beliau diambil menantu. Jadi kisahnya itu sangat erat dengan kehidupan kita sebagai manusia biasa. Meskipun beliau adalah Rasul kategori ulul azmi, tapi sangat manusiawi. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Musa ini juga menghadapi situasi seperti yang kita hadapi hari ini. Kebetulan secara inisial umat yang dihadapi Bani Israel itu umat yang dihadapi Nabi Musa adalah Bani Israel. Sementara kita sebagai suku bangsa Indonesia sama-sama inisial BI-nya. Jadi ada situasi yang mirip dan identik yang kita ada. Manusia banget dengan segala kerewelannya, dinamikanya persis. Ada juga nilai cerdasnya bangsa Israel, Bani Israel dan bangsa Indonesia ini. Sama-sama cerdasnya dan sama-sama suka banyak makan dengan segala macam menu ragamnya. Bangsa Israel, Bani Indonesia, sama-sama injak. Yang ketiga, relevansinya yang melekat adalah Nabi Musa menghadapi situasi yang nyaris identik dengan hari ini. Situasi kefiraunan, situasi kekorunan, situasi kebalaman, sampai kepada peristiwa Nabi Musa mengikuti kuliah Nabi Khidir, kuliah yang memiliki filosofi ilmu perahu. Nah, persis yang kita hadapi hari ini, para pemirsa sedulur Isma, kita sebenarnya sedang dikelola sistem Firaun secara dunia. Kemudian kita juga dikelola dengan kapitalis oligarki korup. Kita juga dibelenggu oleh para cendekia agama yang bernama paham Balaam. Kemudian kita juga sekarang dikapitalisasi oleh sistem korunisasi. Jadi sangat mirip, identik dan manusiawi banget apa yang kita hadapi hari ini dengan situasinya Nabi Musa pada saat digontorin sama. Itu manusia yang ketiga. Yang berikutnya adalah Nabi Musa situasinya penuh dengan keprihatinan, penuh dengan keruwetan, penuh dengan kezaliman, penuh dengan banyak kebingungan. Sehingga beliau ketika berjuang itu banyak ditirakati doa, melampah itu sangat erat dengan tirakat. Sampai doa Rabbi Sadri wa yassir li amri. Ketika beliau gagap atau takut menghadapi Fir'aun, beliau minta diberikan Allah kelancaran lidah sehingga beliau Aziro min ahli Nabi Harun dari saudara beliau sendiri. Jadi sangat erat. Kita bicara hari ini kayak nggak bisa, saking repotnya, saking ruwetnya zaman. Nah, doa-doa Nabi Musa juga banyak yang terinspirasi, diantaranya jangan sampai kita menjadi fitnah orang-orang zalim, persis yang kita hadapi hari ini. Jadi manusiawinya itu sangat dekat dengan apa yang kita jalani pada situasi hari ini. Berikutnya, Nabi Musa sangat manusiawi. Beliau temperamen dengan situasi yang dihadapi. Beliau juga pelupa pada kisah Nabi Khidir, ajudan beliau yang lupa mengingatkan tentang ikan. Beliau yang lupa ketika diberikan larangan oleh Nabi Khidir
Itu jangan bertanya, jangan banyak kata-kata, tapi beliau lupa sehingga sama bertanya. Jadi situasinya mirip dengan apa yang kita hadapi, sangat manusiawi. Para pemirsa, untuk kita jadikan pelajaran sedulur-sedulur sahur keluarga Ismail ya, yaitu apa yang kita hadapi hari ini adalah sudah tidak bisa lagi dikatakan dengan bahasa. Apa yang paling pamungkas bisa kita jadikan senjata adalah doa. Nabi Musa sangat banyak doanya selain Nabi Ibrahim sebagai bapak umat muslim yang dicantumkan Al-Quran. Doa-doa beliau ini bisa menjadi peramalan ijazah kita, terutama di bulan Ramadan yang sudah memasuki hari 18 ini. Berikutnya sebagai senjata dan doa berikutnya adalah beliau banyak diberikan ikhtiar pembelajaran sabar. Maka di surat Ibrahim ayat 5 itu kisah Nabi Musa perintah untuk mengulurkan umatnya dari kezaliman menuju penerangan cahaya. Itu adalah ayat Nabi Musa itu sebagai ayat siapa itu sobarin sabar, untuk orang-orang yang ahli bersabar dan bersyukur. Mari kita niati menghadapi zaman yang serba Fir'aun, serba Korun, serba paham Bal'am, dan serba ruwet di tengah, terutama menghadapi Ya'juj Ma'juj Dajjal ini. Ayo banyak bersabar dan bersyukur, dan itu mustajab apabila didoakan dalam waktu sahur. Sabar dan bersyukur, likuli sabarin sabar. Kita sudah tidak bisa apalagi hari ini, kita hanya pasrah pada mekanisme ilahiyah, dan itu harus dilakukan dengan sabar bersyukur, likuli sabarin sabar. Nabi Musa adalah ayat mukjizat penanda untuk kita umat Islam hari ini sabar dan bersyukur, dan itu sangat mustajab apabila didoakan melalui perangkat sahur. Tapi jelaskan orang-orang yang sabar dan beristighfar di waktu sahur. Mari kita jadikan momen 18 Ramadan ini sebagai pengingat, sebagai ayat dari kisahnya manusia Nabi Musa adalah orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Selamat bersahur dulur-dulur semuanya, selamat berpuasa. Semoga niat puasa kita diterima Allah SWT sehingga menjadi pahala, tercatat takwa, dan kita semua keluarga dijadikan orang-orang yang ahli bersabar, ahli bersyukur. Selamat berikhtiar sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.